Sejarah Game Emi Hermon Nun Baun Sabu. Selamat menyaksikan. Tahun 1990. Bakal Game Emi Hermon dimulai sejak tahun 1990 dengan dibukanya pos sekolah minggu yang digagas oleh Pendeta Yeskiel Hede untuk melayani anak-anak sekolah minggu jemaat persaudaraan di wilayah Kapling atau wilayah sektor 6. Usulan itu diterima baik oleh Ketua Majelis dan pengurus jemaat persaudaraan. Oleh karena itu ditugaskan 2 orang guru sekolah minggu, Ibu Ros Latoke dan Bapak Anda Hulado. Tahun 1991, Pendeta Yeskiel Hede mengajak para tokoh jemaat di wilayah sektor 6 untuk membicarakan pendirian pos PI di wilayah Kapling, dan usulan itu sangat diterima baik oleh Pendeta Dr. Andus Agustinus Riwu Kore untuk mendirikan pos PI Hermon Nun Baun Sabu. Tokoh jemaat awal pos PI Hermon terdapat 12 kepala keluarga. Ada keluarga Bapak Yohanes Nalebara, Bapak Cornelis Dini, Bapak Hermanus Ratuki, Bapak Habel Kalebule, Bapak Dominus Jami, Mama Marta Kalemujo, Bapak Richard Pujo Haulado, Bapak Yonatan Teju, Mama Marcelina Teju, Bapak Cornelis Hege, Bapak Robert Habalado, kemudian ada Bapak Karehina, dan yang terakhir ada Bapak Jibrail Bunga. Majelis pertama yang ditempatkan di pos PI Hermon ada Bapak Jibrail Bunga, Bapak Farel Dumanau, dan Mama Elizabeth Hina. Dan pelayan atau ketua majelis yang ditempatkan di pos PI Hermon ada Bapak Pendeta W.A. Bire. Tahun 1992. Tempat peribadatan pos PI Hermon berpindah ke rumah Pendeta W.A. Bire yang kala itu ditempati oleh Mama Marcelina Teju. Pos PI Hermon juga menjalankan kegiatan sekolah minggu, pelayanan pemuda, dan perayaan-perayaan hari raya dan juga refreshing di berbagai tempat wisata. Maka pada tanggal 26 Juni 1991 dimulailah ibadah perdana pos PI Hermon di rumah Bapak Robert Habalado yang dipimpin oleh Pendeta Agustinus Riwu Kore. Maka ditetapkanlah 26 Juni sebagai hari lahir GMMI Hermon. Tahun 1993, Tuhan menjawab pergumulan jemaatnya dengan memberikan lokasi atau tanah untuk membangun gedung permanen pos PI Hermon yang diserahkan atau dihibahkan oleh keluarga Wilahere yang diwakilkan oleh Bapak John Wilahere. Jemaat mulai membangun gedung kebaktian GMMI pos PI Hermon dengan dimulai dengan ibadah peletakan batu pertama yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Niko Haba STH. Tahun 1995, pada sidang raya sinode yang pertama di GMMI Persaudaraan, pos PI Hermon ditetapkan sebagai jemaat mandiri atau resmi menjadi Gereja Masihi Musafir Indonesia Jemaat Hermon dan menjadi tuan rumah untuk sidang raya sinode yang kedua tahun 99 mendatang. Kita beralih ke tahun 2000. Terjadi perpindahan kerjasama antara Yayasan Compassion Indonesia dengan GMMI Persaudaraan, di mana PPA IO 647 dipindahkan ke GMMI Jemaat Hermon, sehingga PPA 647 berlokasi di GMMI Hermon. Dan Jemaat Hermon pun mendirikan persekutuan doa bernama Persekutuan Doa Bukit Hermon di gereja agar para jemaatnya saling menguatkan dan mendukung dalam doa. Dan atas permintaan Bapak Yefta Bengu, persekutuan doa ini dipindahkan ke rumah beliau di Kelurahan Kelapa Lima. Dan persekutuan doa ini beranggota semakin banyak dan dari lintas denominasi. Persekutuan doa Bukit Hermon inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal pendirian GMMI Jemaat Kota Kupang. Kita beralih ke tahun 2001.
Pergumulan jemaat untuk memiliki PPA sendiri dijawab Tuhan di tahun 2001 karena Yayasan Compassion Indonesia bekerja sama dengan GMMI Hermon untuk mendirikan PPA IO 658 Ester Bergema, maka diangkatlah Bapak Jibrail Bunga sebagai koordinator pertama dan beberapa pengurus, tutor dan staf dari Jemaat Hermon sendiri. Tahun 2002, para tokoh jemaat melihat perlunya pendidikan yang dibangun di gereja dikarenakan dulu minimnya pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak yang dekat dengan lokasi anak jemaat, sehingga para tokoh jemaat bersama pengurus sinode membangun TK Kristen Dahlia dan Yayasan Pendidikan Generasi Musafir Indonesia dan berhasil menamatkan angkatan pertama di tahun kemudian dan mengangkat Ibu Dortia Bengu sebagai Kepala Sekolah TK Kristen Dahlia yang pertama. Di tanggal 2 September tahun 2002 terjadi peristiwa duka bagi Jemaat Hermon, di mana Ketua Majelis Bapak Pendeta W. Abire meninggal dunia, sehingga pelayanannya dilanjutkan oleh Bapak Petrus Bengu sejak tahun 2002 hingga periode tahun 2008. Kita beralih ke tahun 2008. Di tahun 2008, Bapak Petrus Bengu memasuki masa pensiunnya dan menjadi seorang emeritus, sehingga jabatan Ketua Majelis GMMI Hermon dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Willem Bastian dari tahun 2008 sampai tahun 2011 karena beliau terpilih sebagai Ketua Sinode periode 2011 sampai 2015. Tahun 2011, setelah Bapak Willem diangkat menjadi Ketua Sinode, maka tongkat estafet pelayanan diserahkan kepada Bapak Pendeta Lodi Wikrihi sebagai Ketua Majelis GMMI Hermon tahun 2011. Kemudian di tahun 2011 juga terjadi mutasi pelayanan sehingga Pendeta Gerson Bengu dipilih sebagai Ketua Majelis GMMI Hermon yang baru. Setelah melayani pelayanan selama 4 bulan, Bapak Pendeta Gerson melanjutkan pelayanannya sehingga Bapak Pendeta Lodi Wikrihi kembali menjadi Ketua Majelis GMMI Hermon. Kita beralih ke tahun 2015. Setelah sidang raya sinode tahun 2015 dan terjadi rotasi pelayanan di lingkup GMMI tahun 2016, maka ditetapkanlah Ketua Majelis GMMI Hermon yang baru diserahkan kepada Bapak Pendeta Gatsper Anderius Hawolado sebagai Ketua Majelis GMMI Hermon periode 2015 sampai 2019. Tahun 2018. Di tahun 2018, GMMI Hermon membuka pelayanan Pos PI di wilayah Kisbaki, Manutapen dengan nama Pos PI Betel Kisbaki yang dimulai di rumahnya Bapak Filmon Kai. Kemudian keluarga Kai menghibahkan tanah untuk membangun gedung kebaktian Pos PI Betel Kisbaki sehingga ditetapkanlah Vikaris Yitran Solemaniti STH sebagai Ketua Majelis Pos PI BET Kisbaki dan sekarang Pos PI BET Kisbaki sedang dalam proses pembangunan. Kita beralih ke tahun 2019. Di tahun 2019, GMMI Jemaat Hermon kembali dipercayakan sebagai penyelenggara Sidang Raya Sinode tahun 2019. Dan dalam kegiatan tersebut, Pendeta Gatsper Anderius Hawolado terpilih sebagai Ketua Sinode periode 2019-2024 sehingga jabatan Ketua Majelis GMMI Hermon dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Alfiana Tempomona Sarjana Teologi. Dan di tahun yang sama, GMMI Hermon membuka Pos PI di wilayah Sikumana dengan nama Pos PI Betania di rumah Ibu Saingo
dan mengangkat calon vikaris Yandri Teti STH sebagai Ketua Majelis di Pos PI Betania, Sikumana. Tahun 2020. Pada bulan Juli tahun 2020, terjadi mutasi pelayanan di lingkup GMMI sehingga ditetapkanlah Ibu Pendeta Mary Bire sebagai Ketua Majelis GMMI Jemaat Hermon periode 2020-2025. Dan di tahun ini, tahun 2021, GMMI Hermon memasuki usianya yang ke-30 tahun dan telah memiliki pelayanan yang sangat kompleks, melayani jemaat dan juga melayani masyarakat sekitar. Pelayanan kategorial yang ada di GMMI Hermon antara lain ada ibadah rumah tangga yang terbagi di 5 sektor pelayanan, pelayanan anak atau sekolah minggu, pelayanan remaja atau Angkatan Remaja Musafir Indonesia Jemaat Hermon Nunbon Sabu yang disingkat ARMI JHN, pelayanan pemuda Angkatan Muda Musafir Indonesia Jemaat Hermon Nunbon Sabu yang disingkat AMI JHN, persekutuan kaum wanita atau Persekawan, dan yang terakhir ada persekutuan kaum pria atau Persekaria. Demikianlah kegiatan kategorial GMMI Hermon.